Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sabahul khair ayyuhatul lab. Hal antum bil khair? Naam, alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dihindarkan dari segala bentuk penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Thayyib anak-anak, hari ini kita memasuki materi pertama, yaitu tentang al-khabaru muqaddamu wal mubtada'u al muakharu. Apa itu? Nah, nanti kita akan saya akan menerangkan satu persatu. Sebelum saya terangkan, lihat dulu referensi buku Bahasa Arab Peminatan di Kementerian Agama. Ini ada dua, yang berbentuk bahasa Arab dan berbentuk bahasa Indonesia. Kita nanti akan ulas satu persatu dari dua buku ini. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama buka ya pembelajaran hari ini dengan mengucap al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, ini adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Sini dilihat di buku bahasa Arab yang pertama dan buku bahasa Arab yang kedua. Ini kompetensi dasar menganalisis bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal khobar muqaddam, mubtada muakhor dalam sebuah wacana sesuai konteks. Nah ini ya kemudian dasarnya. Begitu juga sama nih buku yang satunya ya, sama. Tujuan pembelajarannya mengidentifikasi ya, bentuk dan fungsi dari susunan gramatikal khabar muqaddam, mubtada muakhor. Ya, nanti ini kayak pengertian dari khabar muqaddam, mubtada muakhir itu apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membedakan bentuk dan fungsi khabar muqaddam, mubtada muakhir dalam teks. Nanti ada perbedaan. Apa nih perbedaannya antara al-khabar muqaddam sama mubtada muakhir? Nah, nanti ya, kalian harus tahu. Yang ketiga, memilih bentuk khobar muqaddam sama mubtada muakhir dalam teks. Nanti kalian pilih, dia Bapak kasih teks, kalian pilih mana khobar muqaddam, mana mubtada muakhir. Nah, kalian harus tahu. Yang keempat, membuat kalimat sederhana berdasarkan susunan gramatikal khobar muqaddam, mubtada muakhir. Ya, kalian harus tahu ya. Kalian bisa membuat kalimat sendiri tentang khobar muqaddam sama mubtada muakhir. Nah, ini juga sama nih, ini yang berbentuk bahasa Arabnya. Ya, kalian baca ya sama, artinya sama yang barusan. Oke, lanjut kita ke materi ya. Sebelum kita menerangkan khobar muqaddam wal mubtada muakhir, Bapak akan menerangkan sedikit ya tentang mubtada dan khobar. Nah, apa itu mubtada? Nah, mubtada huwa ismun marfu'un yaqa'u fi awali jumlah. Isim yang berbentuk marfu ya. Marfu itu yang berbentuk domah yang terletak yaqa'u fi awali jumlah, di awal kalimat. Nah, ini ya mubtada. Jadi mubtada itu adalah di awal kalimat, tapi berbentuk marfu ya. Dan yang kedua, al-khobar. Apa itu khobar? Khobar huwa ma yukmilu maknal mubtada ya. Sesuatu yang menyempurnakan ya, makna mubtada. Jadi khobar itu menyempurnakan mubtada ya. Kalau misalkan tidak ada khobar, itu tidak lengkap ya. Kalau misalkan di bahasa Arab atau enggak di bahasa Indonesia ya, kita belajar bahasa Indonesia, itu mubtada itu adalah subjeknya
Kalau misalkan khobarnya itu adalah predikat atau keterangan. Itu di dalam bahasa Indonesia. Sekarang ada contoh al-mithal ya. Al-mithal itu contoh. Sini al-muallimu fil madrasah. Seorang guru di dalam sekolah. Mana yang berbentuk mubtada, yang mana berbentuk khobar. Tadi kalau misalnya mubtada itu di awal jumlah ya, di awal. Nah, ini adalah mubtada. Al-muallimu adalah mubtada. Fil madrasah berarti khobarnya. Nah, ini adalah mubtada dan khobar ya. Baik, mubtada dan khobar tidak akan Bapak terangkan lebih lanjut ya. Kita akan membahas tentang khobar muqaddam wal mubtada muakhar. Nah, apa itu khobar muqaddam dan apa itu mubtada muakhar? Yang pertama, khobar muqaddam ya. Khobar muqaddam itu al khobaru yaqa'u fi awal jumlah. Khobar yang terletak di awal kalimat ya. Kalau misalnya mubtada berarti akhir, muakhir berarti mubtada yaqa'u fi akhir jumlah. Mubtada itu yang terletak di akhir jumlah. Nah, itu ya. Berarti khobar itu adalah khobar muqaddam, itu adalah khobar yang diawali, yang diawalkan. Jadi namanya khobar muqaddam. Kalau misalnya mubtada muakhar adalah mubtada yang diakhirkan. Nah, itu ya. Jadi nanti ada ketentuannya ya tentang kenapa kok bisa mubtadanya itu di belakang atau enggak khobarnya itu di depan. Selanjutnya ini contoh ya perbedaan antara mubtada khobar sama khobar muqaddam sama mubtada muakhar. Di sini yang Bapak sudah terangkan sebelumnya contohnya al-muallimu fil madrasah ya, seorang guru di dalam sekolah. Sekarang al-khobaru muqaddam wal mubtada muakharnya. Itu ada dua contoh. Yang pertama fil madrasati al-muallimu. Nah, di dalam sekolah ada seorang guru. Nah, ini lihat ya, lihat di sini. Ya, lihat tadi muallim itu di depan menjadi di belakang. Ya. Itu bisa ya, cuman ditukarkan saja ya. Yang kedua, fil madrasati muallimun. Ya, sama ya, tinggal dihilangkan alif lamnya. Nah, dua contoh ini sama, tetapi apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah alif lamnya. Contoh yang pertama itu berbentuk ma'rifah, yang kedua adalah berbentuk nakiroh ya. Ma'rifah itu sudah khusus ya. Kalau nakiroh itu masih umum, berarti jumlahnya itu atau katanya itu masih umum, masih ada keterangan yang lebih lanjut. Selanjutnya ahwalul khobar ya, macam-macam khobar. Di sini ada dua. Yang pertama takdimul khobar jawazan, khobar mendahului atau enggak khobar itu boleh didahului ya. Kenapa? Nanti akan ada keterangannya. Juga yang pertama, yang kedua ya, takdimul khobar wujuban. Yang kedua adalah takdimul wujuban ya, takdimul khobar wujuban. Khobar boleh harus didepankan ya, harus didepankan. Kenapa kok harus didepankan? Nah, itu. Jadi kata-kata ini ya, kata jawazan itu boleh sama wujuban itu harus. Nah, kata-kata ini kita harus menyimpulkan bahwasanya yang pertama itu boleh ya, boleh khobar itu didepankan, boleh tidak itu ada ketentuannya. Kalau misalkan wujuban itu harus. Kenapa kok harus? Nah, itu nanti ada ketentuannya juga. Nah, itu yang pertama kita ulas. Fil madrasati muallimun. Ya. Al muallimunya di sini ya. Al muallimunya di sini adalah khobar ya, atau enggak mubtada, maaf ya, mubtada. Kenapa kok mubtada di belakang kan? Karena lihat di sini ya, alif lamnya. Kalau misalkan dia itu berbentuk ma'rifah ya, maka dia khobarnya itu boleh didepankan kalau misalkan berbentuk ma'rifah ya.
mubtadanya. Tapi kalau misalkan mubtadanya itu berbentuk nakiroh, ini yang sebelahnya, nah ini harus khobarnya itu harus ditepankan. Nah di sini maka dari itu kalau misalkan mubtadanya itu nakiroh, ya, itu wajib harus didepankan khobarnya. Tapi kalau misalkan mubtadanya itu ma'rifah, itu boleh didepankan dan boleh juga diakhirkan. Nah ini yang membedakannya. Ya, tuh untuk mubtada sama khobar ya. Lihat di sini. Kita tadi sudah Bapak terangkan, kita ulas dari dua buku ini ya. Yang pertama dulu nih, buku yang pertama yang berbentuk bahasa Indonesia. Di sini ada contoh ya. Kita lihat contohnya ini di tabel. An-najatu fis sajaati ya. Atau fis sajaati najatun. Nah, ini jadi najatunnya di sini itu mubtada, fis sajaatinya itu khobar. Kalau misalkan mubtadanya itu nakiroh atau enggak ma'rifah ada alif lamnya, maka dia itu jaizun ini mufrad ya. Tadi jawazun itu adalah jamaknya, jaizun, jaizani, jawazun ya. Kenapa nih? Sebabnya li'annal mubtada ma'rifat. Nah, tadi ya, mubtadanya itu ma'rifah, al khobaru sibul jumlah. Nah, jadi khobarnya itu yang menyesuaikan dengan jumlah. Tuh, yang kalimat yang pertama. Kalimat kedua juga sama. Ya, seperti contoh yang di pertama. Hilatu fauqal quwwati atau enggak al fauqa quwwati hilatun. Sama ya. Boleh di depan dan boleh di depan atau enggak di belakang. Ini aja izun li'anal mubtada ma'rifah wal khabaru sibul jumlah, itu sama yang di atas. Nah, sekarang yang ketiga, alas sajarati rijalun atau enggak alas sajarati rajulun. Ya, alas sajarati rajulun, di atas pohon ada seorang laki-laki. Nah, rajulun di sini mubtada, alas sajarati itu khobar. Nah, kalau misalkan mubtadanya itu nakiroh, maka dia itu hukumnya atau enggak takdimnya adalah wujuban ya. Wajibun di sini mufradnya, wujuban itu jamaknya wajibun, wajibani, wujubun ya. Tuh. Jadi ini harus ya, harus dibelakangkan mubtadanya dan harus didepankan khobarnya ya. Khobar muqaddamnya itu harus didepankan. Sebabnya adalah li'annal mubtada nakiroh tadi ya. Karena mubtadanya itu nakiroh. Begitu juga dengan kedua, sama. Baina asjari dibbun ya. Itu sama seperti contoh yang di atas. Contoh yang kedua atau enggak kelima ya. Ainal mafar. Ya, mana yang kamu pilih? Mana kamu pilih? Al mafar itu mubtada, aina itu al khobar. Kenapa wajib? Karena li'annal mubtada istifham. Karena mubtadanya ini adalah istifham atau enggak pertanyaan ya. Begitu juga sama di bawah. Jadi kalau misalnya pertanyaan. Selanjutnya, lihat di sini. Ini udah kaidahnya di sini. Khobar ialah isim marfu ya, atau yang diirobkan ya, atau enggak dirofakkan, yang terletak setelah mubtada dan ia tidak dapat memberikan faidah kecuali bersama mubtada. Nah, jadi kalau misalkan khobarnya doang ya nggak bakal faidah. Jadi khobar sama mubtada ini harus berbarengan ya. Pada dasarnya khobar dari sebuah kalimat terletak setelah mubtada. Jadi khobar itu setelah mubtada tadinya, tapi ada
ada ketentuannya ya, karena ia menjadi hukum dari mubtada, kecuali dalam beberapa keadaan khobarnya wajib didahulukan atas mubtadanya. Nah, apa aja yang mubtadanya itu khobarnya itu bisa didahului khobar muqaddamnya, atau enggak khobarnya itu bisa didahului. Yang pertama, jika mubtadanya berupa isim nakiroh tadi, yang pertama apa namanya, yang tadi Bapak sebutkan itu, kalau misalnya nakiroh ya, mubtadanya itu nggak apa-apa khobarnya itu mendahului. Ala sajarati rajul, rajulunya di sini itu nakiroh, dibunnya juga sama. Yang kedua, jika pada mubtadanya terletak domir. Nah ini domir yang kembali kepada khobarnya. Fil baiti sohibuhu, sohibunya ini ya domirnya sohibuhu, berarti di dalam rumah ada temannya ya, teman sohibuhu ya. Ala syajarati samruhu ya, samruha, maaf, samruha, itu ada domir ya. Yang ketiga, jika mubtadanya dibatasi dengan ilah sama inama. Nah ini ma'adala ma'adilun illallah ya, ada ilahnya di sini sama inama. Yang selanjutnya, jika mubtadanya berupa kata yang harus berada di awal kalimat, atau enggak isim pertanyaan ya, isim istifham atau enggak pertanyaan. Ainal mafar kaifal wusul ilaihi, yang tadi sudah disampaikan. Yang terakhir, isim mudhof ya, isim mudhof itu yang dua kata ya, kitabun man hadza, buku siapa ini. Nah, kalau misalkan ininya ma'rifah atau enggak nakiroh, pasti setelahnya itu ma'rifah kalau misalkan mudhof. Nah ini adalah ketentuannya dari muqaddam ya, khobar muqaddam sama mubtada muakhir. Di buku yang satunya juga sama ya, ini ada contohnya. Nah contohnya juga sama. Kaifa anta, gimana kamu. Ibnu man anta, ibnu man anta itu anak siapa kamu ya. Fil mustasfa maridun, di dalam rumah sakit ada pasien ya, itu. Yang selanjutnya itu sama semuanya ya, ma budun bihaqi illallah, ala syajarati tuyurun, di atas pohon itu ada burung-burung. Huna rojulun, di sini ada seorang laki-laki. Nah, ini semuanya ini berkaitan sama nakiroh belakangnya ya, wajib. Ini yang wajib ya, khobarnya itu wajib didahului, harus didahului. Yang kedua, contoh yang kedua, al muallimu fil madrasati, itu bisa, tapi bisa juga ya, boleh di belakangkan atau enggak di depankan mubtada khobarnya, fil madrasati al muallimu, itu boleh. Nah ini ya, ini contoh dari buku yang satunya. Nah ini ada al kholasoh. Kholasoh itu ringkasan ya, ringkasan sekilas. Di buku ini juga ada. Nah sama ya, ini sama aja. Jadi ringkasannya ini ya berupa ulasan sekilas ya, tentang tadi yang sudah disampaikan. Mungkin itu saja keterangan dari Bapak. Di sini Bapak ada latihan ya, latihan di soal atau enggak materi kita pada hari ini, al mubtada al khobar sama khobar muqaddam wal mubtada muakhir. Contohnya misalkan al kitabu alal maktabi, buku di atas meja. Nah, apa ininya, berbentuk ininya khobar muqaddam sama mubtada muakhirnya alal maktabi kitabun ya, ini harus diganti ke nakiroh. Al asmaku fil birkati, al asmaku itu jama dari samakun, jadi ikan-ikan itu di dalam kolam. Apa ininya ya, khobar muqaddam sama mubtada muakhirnya apa, jangan lupa dinakirohkan ya mubtadanya. Ini yang ke selanjutnya, amama di depan ya, waro'a di belakang, foko di atas, tahta di bawah, bijawari ya, bijawari itu di samping. Dan ini kalian
eh isi ya, latih ya, kalian isi di rumah dan kalian kirimkan ke dalam e-learning ya di kelas kalian masing-masing. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.